Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar dengan penuh semangat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang teknik furnitur bahan kayu solid. Saya yakin bahwa dengan fokus dan antusiasme, kita bisa menguasai materi ini dengan mudah. Ingat, setiap pengetahuan baru adalah langkah maju menuju impian kita. Jadi, siapkan diri kalian, simak dengan baik, dan mari kita belajar bersama dengan penuh semangat. Pengertian furnitur kayu solid terbuat dari kayu asli tanpa campuran bahan lain. Memiliki kekuatan, keindahan, dan daya tahan tinggi. Memiliki tekstur alami yang estetis dan mudah diperbaiki. Namun, cenderung mahal, rentan terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Perlu perawatan dan penempatan yang tepat. Pemilihan jenis kayu, teknik pengerjaan, dan finishing yang tepat penting untuk investasi jangka panjang. Pemilihan kayu solid adalah langkah penting dalam pembuatan furnitur berkualitas tinggi. Kayu solid tidak hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga karena keindahan seratnya yang alami dan bervariasi. Jenis kayu seperti jati, mahoni, dan oak sering menjadi pilihan utama karena daya tahan dan estetika mereka yang unggul. Setiap jenis kayu memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi tampilan dan ketahanannya. Misalnya, kayu jati terkenal karena ketahanannya terhadap cuaca dan serangga, menjadikannya pilihan ideal untuk furnitur luar ruangan. Di sisi lain, kayu mahoni memiliki warna merah kecoklatan yang hangat, memberikan sentuhan elegan dan mewah pada setiap ruangan. Pemilihan kayu solid juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Memilih kayu yang berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab membantu menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Oleh karena itu, mencari sertifikasi seperti FSC, Forest Stewardship Council, dapat menjadi indikator baik bahwa kayu yang digunakan berasal dari sumber yang berkelanjutan. Dengan memilih kayu solid yang tepat, kita tidak hanya mendapatkan furnitur yang indah dan tahan lama, tetapi juga berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Perencanaan desain furnitur kayu solid membutuhkan perhatian khusus terhadap detail dan kualitas material yang digunakan. Kayu solid terkenal dengan daya tahannya yang tinggi dan estetika alami yang mempesona. Dalam merancang furnitur dari kayu solid, penting untuk mempertimbangkan jenis kayu yang sesuai, seperti jati, mahoni, atau pinus, masing-masing dengan karakteristik dan keindahannya sendiri. Pertama, pastikan kayu telah melalui proses pengeringan yang baik untuk mencegah deformasi dan retak di kemudian hari. Selanjutnya, perhatikan teknik penyambungan yang kuat dan stabil, seperti sambungan pasak atau ekor burung, untuk memastikan kekokohan furnitur. Sentuhan akhir seperti pengamplasan halus dan pelapisan dengan pernis atau minyak alami akan menonjolkan serat kayu dan memberikan perlindungan tambahan. Selain itu, desain furnitur harus mengutamakan kenyamanan dan fungsionalitas tanpa mengabaikan estetika. Garis-garis desain yang bersih dan proporsi yang seimbang akan menciptakan furnitur yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga nyaman digunakan. Dengan perencanaan yang matang dan perhatian terhadap detail, furnitur kayu solid dapat menjadi investasi jangka panjang yang memperkaya keindahan dan kenyamanan rumah. Teknik pemotongan kayu solid merupakan keterampilan yang penting dalam berbagai proyek pertukangan dan kerajinan. Untuk mencapai hasil yang optimal, ada beberapa teknik dasar yang perlu dikuasai. Pertama, pemotongan lurus menggunakan gergaji meja atau gergaji bundar adalah langkah dasar yang sering digunakan untuk memotong papan kayu menjadi ukuran yang diinginkan. Kedua, teknik pemotongan melintang atau cross-cutting menggunakan gergaji mitra atau gergaji tangan diperlukan untuk memotong kayu melawan arah serat, yang seringkali digunakan dalam membuat bingkai atau kerangka. Selain itu, teknik pemotongan melengkung atau curve cutting menggunakan gergaji pita atau jigsaw memungkinkan Anda untuk membuat bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan artistik. Pemotongan dengan hati-hati dan presisi sangat penting untuk menghindari retakan atau pecahnya kayu. Selalu pastikan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata dan sarung tangan. Serta selalu bekerja di area yang memiliki ventilasi baik untuk menghindari paparan debu kayu. Teknik penyambungan kayu solid dan kokoh sangat penting dalam pembuatan berbagai produk furnitur dan konstruksi. Teknik ini tidak hanya menentukan kekuatan dan kestabilan struktur yang dihasilkan, tetapi juga mempengaruhi estetika dan keindahan akhir dari produk tersebut.
Berikut beberapa teknik penyambungan kayu solid yang umum digunakan, sambungan ekor burung, dovetail joint. Sambungan ini sangat kuat dan estetis, sering digunakan pada laci dan kerangka pintu. Bentuknya yang seperti ekor burung memberikan kekuatan tarik yang tinggi dan mencegah kayu terpisah. Sambungan mortise dan tenon, teknik ini melibatkan pemotongan lubang, mortise, dan tonjolan, tenon, yang pas satu sama lain. Biasanya digunakan pada sambungan rangka karena kekuatannya yang tinggi. Sambungan lidah dan alur, tongue and groove joint, sering digunakan pada lantai dan panel dinding. Teknik ini melibatkan satu bagian kayu dengan lidah yang masuk ke dalam alur pada bagian kayu lainnya, memberikan sambungan yang rata dan kuat. Sambungan pasak, dowel joint, menggunakan pasak kayu atau logam yang dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibor pada bagian kayu yang akan disambung. Ini adalah metode yang sangat umum dan digunakan pada berbagai aplikasi. Sambungan pinggir, edge joint. Teknik ini digunakan untuk menyambung papan kayu secara sejajar untuk membuat permukaan yang lebih lebar, seperti pada meja atau panel pintu. Biasanya menggunakan lem kayu dan penjepit untuk memastikan sambungan yang kuat dan rata. Teknik penghalusan dan pengamplasan kayu adalah langkah penting dalam proses pembuatan furnitur dan kerajinan kayu. Teknik ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah tampilan kayu, tetapi juga untuk memastikan permukaannya halus dan bebas dari serpihan yang dapat merusak hasil akhir. Penghalusan biasanya dilakukan dengan berbagai jenis amplas, mulai dari yang kasar hingga yang sangat halus, tergantung pada tahap pengerjaan dan jenis kayu yang digunakan. Pengamplasan dapat dilakukan secara manual menggunakan blok amplas atau secara mekanis dengan bantuan mesin pengamplas. Setiap cara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pengamplasan manual memberikan kontrol lebih besar terhadap detail dan sudut-sudut yang sulit dijangkau, sementara pengamplasan mekanis lebih efisien untuk area yang luas dan permukaan yang rata. Selain itu, penting untuk mengamplas searah serat kayu untuk menghindari goresan yang dapat merusak penampilan. Setelah pengamplasan, permukaan kayu biasanya dilap dengan kain lembut untuk menghilangkan debu amplas, kemudian dapat diteruskan dengan tahap finishing seperti pengecatan atau pelapisan pelindung. Dengan teknik yang tepat, hasil penghalusan dan pengamplasan akan memberikan sentuhan akhir yang sempurna, membuat produk kayu tampak lebih profesional dan tahan lama. Teknik finishing kayu solid adalah proses penting yang menentukan tampilan akhir dan daya tahan dari furnitur atau produk kayu lainnya. Teknik ini melibatkan beberapa langkah utama, mulai dari pengamplasan, pewarnaan, hingga pelapisan dengan bahan pelindung. Pertama-tama, pengamplasan dilakukan untuk menghaluskan permukaan kayu dan menghilangkan ketidaksempurnaan. Amplas dengan grit yang lebih kasar digunakan pada tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan amplas yang lebih halus untuk mencapai hasil yang lebih halus. Setelah itu, proses pewarnaan atau staining dilakukan sesuai dengan warna yang diinginkan. Pewarnaan ini tidak hanya memberikan estetika tambahan pada kayu, tetapi juga membantu menonjolkan serat alami kayu, memberikan karakter yang unik pada setiap produk. Langkah berikutnya adalah pelapisan dengan bahan pelindung seperti pernis, lak, atau minyak kayu. Pelapisan ini berfungsi untuk melindungi kayu dari kerusakan akibat kelembapan, goresan, dan paparan sinar UV. Selain itu, pelapisan juga memberikan kilau dan keindahan tambahan. Teknik finishing kayu solid memerlukan ketelitian dan kesabaran untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar. Hasil akhirnya akan sangat bergantung pada kualitas bahan yang digunakan dan keterampilan pengrajin. Dengan teknik yang tepat, produk kayu solid dapat memiliki umur panjang dan tetap terlihat indah selama bertahun-tahun. Perawatan dan pemeliharaan kayu solid sangat penting untuk memastikan daya tahan dan keindahan material tersebut tetap terjaga. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda ikuti. Pembersihan rutin. Bersihkan permukaan kayu secara teratur dengan kain lembut yang sedikit dibasahi. Hindari penggunaan air berlebihan atau pembersih yang keras, karena dapat merusak permukaan kayu. Penggunaan pelindung, gunakan pelindung seperti alas atau taplak meja untuk mencegah goresan dan noda dari benda-benda panas atau cairan yang tumpah. Pengolesan minyak atau lilin secara berkala. Oleskan minyak atau lilin khusus kayu untuk menjaga kelembapan dan kilau alami kayu. Ini juga membantu mencegah retak atau pecah akibat kekeringan. Hindari paparan langsung sinar matahari.
Tempatkan furnitur kayu solid Anda di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk mencegah perubahan warna dan kerusakan akibat sinar UV. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian mendapatkan banyak pengetahuan baru dan semakin semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu bertanya jika ada yang kurang dipahami, dan teruslah berlatih untuk mengasah kemampuan kalian. Ingat, belajar adalah perjalanan yang penuh tantangan dan kesenangan. Dan setiap langkah yang kalian ambil membawa kalian lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.